Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini selamat datang di webinar kami yaitu tentang Blended Learning Sekolah dengan Smart Apps Creator. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian akan bisa memahami berkaitan dengan blended learning, ya, penerapan blended learning untuk di sekolah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai presentasi ini, kami ingin memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya adalah Muhammad Haitan Rahman. Saya sebagai founder dan senior consultant dari INOSI, Inovasi Semesta Ilmu, dan juga SAC Principal Indonesia. Email kami adalah haitan.rajman@inosi.id, dan situsnya Bapak Ibu sekalian bisa dipelajari lebih banyak di sana, www.inosi.id. Bidang kami yang kami geluti adalah knowledge management, e-learning, e-government, balance scorecard, information technology, system analysis and design, internet business, multimedia development, inkubator business, dan pengembangan startup. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengontak kami, ya. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menjelaskan dahulu, yaitu berkaitan dengan roadmap pengembangan SAC dan sistem digital Indonesia. Kami memiliki roadmap, yaitu 4 langkah. Pertama, kami mengembangkan webinar dan pelatihan berkaitan dengan SAC dan sistem digital Indonesia. Juga yang kedua, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kami telah mengembangkan program afiliasi bisnis SAC dan sistem digital. Dan juga selanjutnya kami mengembangkan monetisasi SAC dan sistem digital. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berkeinginan untuk mengikuti program afiliasi bisnis, silakan kontak kami, dan juga kita bisa sama-sama mengembangkan monetisasi SAC dan sistem digital. Dan selanjutnya adalah mengembangkan startup bisnis SAC dan sistem digital. Jadi adalah mengembangkan usaha-usaha baru berbasis SAC dan sistem digital. Bapak Ibu sekalian, untuk seri webinar dan pelatihan ini kami sekarang mengembangkan 4 seri, ya, yaitu seri Smart Apps Creator berkaitan dengan bidang-bidang Smart Apps Creator, juga seri sistem digital tentang aplikasi-aplikasi ataukah solusi-solusi yang berkaitan dengan sistem digital, ya. Kemudian juga seri entrepreneurship, di mana kami berbagi berkaitan dengan pengembangan usaha baru ataukah kewirausahaan di bidang SAC dan juga sistem digital. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan startup dan inkubator. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berkeinginan mengembangkan startup atau monetisasi SAC, silakan untuk mengikuti webinar yang kami buat. Juga kami menyediakan yaitu seri penawaran solusi, yaitu di mana kami membuka atau memberikan berbagi tentang keahlian, pengetahuan, ya, dengan solusi-solusi yang kami tawarkan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, agenda webinar kami hari ini adalah pertama pengantar learning management system, kemudian blended learning flip, ya, blended learning flip classroom, kemudian implementasi blended learning flip classroom dengan Smart Apps Creator. Kami memilih adalah dalam blended learning ini adalah menggunakan flip classroom, ya. Jadi ada metodenya yang cukup banyak, tetapi flip classroom adalah yang sangat mudah untuk dikembangkan dan diterapkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang selanjutnya kami akan menjelaskan berkaitan dengan learning management system. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali kita perlu memahami perkembangan tentang e-learning, ya, pembelajaran menggunakan elektronik. Jadi pertama sekali tentunya yang pertama kali muncul adalah istilah computer based training, ya. Jadi ini yang pertama sekali, yaitu memindahkan
bahan-bahan yang ada di perpustakaan atau untuk kelas ke dalam pembelajaran berbasis PC ya. Saat itu PC, personal computer. Kemudian dengan adanya perkembangan web, muncullah istilah baru yaitu web-based training. Jadi pembelatihan atau berbagi pengetahuannya yaitu berbasis web ya, diakses melalui internet dan web browser. Selanjutnya setelah adanya perkembangan yang luar biasa ya, di dunia teknologi mobile, maka istilah muncul kembali yang baru yaitu mobile based learning, yaitu pembelajaran berbasis mobile. Jadi akses pengetahuan dan juga berbagi pengetahuan atau memberikan pengajaran, pembelajaran melalui handphone yang sangat populer tentunya di berbasis smartphone Android sekarang ini. Kemudian apa pengertian learning management system? Jadi learning management system ini merupakan sistem aplikasi. Jadi sistem aplikasi untuk mengelola proses pembelajaran melalui jaringan internet, web, ya, sehingga manajemen dan konten pembelajarannya dapat diakses melalui browser, web browser. Jadi pengelolaan pembelajarannya melalui web dan internet saat sekarang ini. Ya. Nah, fitur yang biasa di dalam LMS ini adalah seperti manajemen instruktur, ya, manajemen peserta pelatihan, manajemen kurikulum juga ada, manajemen konten, kuis, tes, dan juga penilaian, manajemen diskusi, dan tanya jawab, dan sebagainya. Jadi LMS adalah satu aplikasi yang cukup banyak fitur ya untuk mendukung manajemen pembelajaran apakah di sekolah, di perusahaan, dan sebagainya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian telah banyak open source ya, LMS yang open source. Jadi LMS yang kita tidak memerlukan berbayar ya, tidak bayar. Ada juga LMS yang berlisensi ya. Artinya kita berbayar, dan juga sekarang ini telah banyak penyedia-penyedia berbasis internet itu menyediakan layanan e-learning ya, dengan LMS yang dikelolanya. Ya, jadi ada 3 tipe yang sekarang ini dikembangkan LMS ini. Ini adalah aplikasi atau sistem LMS yang open source ya. Jadi LMS yang open source-nya cukup banyak. Ada Moodle, ada Totara, ada Camilo, Atuter, Ilias ya. Ada Front, ada Canvas, Sakai, dan semuanya. Yang populer di Indonesia adalah Moodle ya. Jadi kalau open source LMS tentunya kita semua harus menginstall sendiri di web server kita di internet. Nah, kemudian bisa dikelola dengan baik. Nah, jadi harus ada tim untuk bisa mengelola sistem aplikasi LMS open source ini. Karakteristik open source ini, Bapak Ibu sekalian, aplikasi LMS yang open source ini tidak harus membayar. Jadi kita tidak perlu membayar untuk membeli sistem LMS-nya yang dengan fitur-fitur yang cukup lengkap. Ya. Jadi kita tidak harus bayar. Kita cukup mendownload kemudian kita install di web server kita punya kita ya. Aplikasi LMS open source ini ya mendapatkan dukungan dari komunitas pengembang LMS yang bersangkutan. Jadi banyak sekali komunitas yang mengembangkan ya, yang mendukung dari LMS open source tersebut. Nah, kemudian aplikasi LMS open source juga dapat diinstal di web server yang kita miliki atau yang kita menyewa web server yang disediakan oleh penyedia layanan ya LMS. Jadi bisa saja penyedia LMS ya dia menyediakan servernya, kemudian sistemnya jadi diinstal secara otomatis ya. Jadi beberapa open source LMS adalah sangat banyak sekali fitur dan juga bisa dipelajari oleh kita. Ini adalah layanan e-learning ya. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, e-learning yang dalam bentuk yang sudah jadi layanannya itu sudah sangat banyak sekali ya. Ada Udemy, Coursera, edX, ya, ada Google Classroom yang miliki oleh Google, ada Alison dan seterusnya. Jadi sangat banyak sekarang. Jadi kita bisa mencari atau memanfaatkan ya, melakukan kerjasama atau menjadi bagian member dengan penyedia layanan e-learning.
Jadi kita bisa sekali ya memanfaatkan Google Classroom, itu sangat mudah. Begitupun di Udemy dan seterusnya. Nah, kecuali di Coursera ya. Coursera itu banyaknya perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tinggi yang mungkin levelnya bagus bisa saja membuat pelatihan-pelatihan secara online di Coursera itu. Karakteristik layanan e-learning ya, ini perlu kita pelajari dengan baik. Penyedia layanan e-learning merupakan pelaku usaha ya. Jadi bisnis ya. Jadi institusi bisnis yang melakukan monetisasi terhadap layanan e-learning yang dikembangkannya. Atau juga hanya layanan LMS saja, seperti Google Classroom adalah hanya layanan LMS saja. Jadi kita bisa memanfaatkan Google Classroom ya dengan mudah ya. Ada LMS di sana. Tapi kalau seperti Udemy, Coursera, kita harus jadi member dan kita memasukkan materinya sesuai aturan mereka ya. Jadi kita bisa berbagi dan seterusnya, apakah mungkin dibuat free atau seterusnya. Nah, penyedia layanan e-learning ini secara umum, Bapak Ibu sekalian, mempunyai pendekatan utama, yaitu mempunyai materi e-learning yang free. Jadi seperti di Udemy itu banyak sekali materi-materi e-learning yang free ya. Nah, atau juga mempunyai materi e-learning yang berbayar. Jadi misalkan kita membuat materi e-learning, kemudian dimasukkan ke Udemy gitu, kemudian kita bisa menentukan harganya dan bisa berbagi dengan Udemy. Mempunyai layanan, memberikan layanan untuk kerjasama dengan instruktur ya, membuat materi e-learning. Jadi seperti Udemy sendiri bisa bekerja sama kita dengan Udemy untuk bisa berbagi dan seterusnya. Nah, jadi adalah karakteristik e-learning sekarang begitu sangat banyak layanan. Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari dan mengecek ya setiap layanan yang ada sekarang ini di internet. Kemudian perangkat authoring. Jadi kalau kita terjun di dunia e-learning, tentunya kita harus memahami dengan baik bagaimana membuat materi dengan baik. Dan tentunya kita memerlukan sekali authoring ya. Artinya toolnya untuk menyusun materi itu. Beberapa perangkat yang sekarang cukup dikenal yaitu seperti Storyline, Captive ya, punya Adobe, Google Slide juga bisa kita manfaatkan untuk authoring, PowerPoint juga bisa, ya, iSpring, juga Smart Apps Creator. Masing-masing mempunyai pendekatan yang ada bagian yang hampir sama dan tentunya ada bagian yang berbeda ya, memiliki kelebihan masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari dengan baik authoring mana yang akan kita pergunakan. Kalau kami sendiri banyak memanfaatkan Smart Apps Creator. Jadi kami mendorong menggunakan Smart Apps Creator karena memiliki beberapa fitur dan kelebihan yang diperlukan. Karakteristik perangkat authoring ini perlu dipelajari dan dipahami dengan baik oleh kita. Semua perangkat authoring konten biasanya memberikan layanan untuk membuat hasil output ya dalam bentuk HTML. Jadi seperti PowerPoint, Bapak Ibu sekalian, PowerPoint itu bisa dirubah atau bisa dihasilkan dalam bentuk HTML5. Begitupun yang Google Slide juga bisa ya, tetapi dia harus online di servernya dia. Nah, kemudian seperti Smart Apps Creator juga bisa menghasilkan HTML5. Di samping itu ada juga ya yang bisa hasilnya adalah Android, iOS dan juga desktop. Jadi bisa menghasilkan aplikasi atau juga konten dalam bentuk Android, iOS, dan desktop. Seperti Smart Apps Creator itu adalah bisa menghasilkan web, ya, Android, iOS, dan desktop atau PC. Ya. Nah, semua perangkat authoring konten ini hasilnya dapat diintegrasikan dengan LMS yang ada. Jadi hasil dari authoring itu yang dibuat itu bisa ya, kita tempelkan ke LMS yang kita pakai ya. Apakah Google Classroom, apakah Moodle, dan seterusnya. Ya. Jadi hanya yang diperlukan adalah kita harus memahami tentang skema atau aturan main dari LMS yang ada. Ya.
Nah, kemudian masing-masing perangkat authoring konten pembelajaran ini ya, mempunyai keunikan tersendiri masing-masing. Sehingga kadangkala dipengaruhi dengan strategi implementasi e-learning yang ditetapkan. Jadi seperti Smart Apps Creator sangat jelas, sangat berbeda pendekatan dengan dengan PowerPoint ya. Karena konsepnya sangat berbeda. Jadi pendekatan-pendekatan ini tentunya ketika kita memilih authoring tentunya harus diperhatikan dengan baik ya. Karakteristik dan juga fitur-fitur dari authoring yang bersangkutan. Nah, sekarang tentang blended learning flipped classroom. Nah, kenapa kami akan fokuskan di flipped classroom ya? Bapak Ibu sekalian, kita tentunya perlu mempelajari dulu pengertian tentang blended learning. Jadi blended learning adalah sebuah pendekatan pendidikan atau pembelajaran ya, menggabungkan materi yang online ya, yang secara online juga dengan yang peluang interaksinya dengan diintegrasikan ya, dipadukan dengan metode kelas yang berbasis konvensional. Jadi blended learning adalah pendekatan memadukan ya materi yang pembelajarannya secara online, interaksinya secara online dengan kelas yang konvensional, yang tradisional. Nah, sehingga di yang kelas membutuhkan ya kehadiran fisik guru ya. Nah, juga peserta, juga elemen-elemen waktunya. Ya, seperti waktu, tempat, ya kecepatan dan seterusnya. Blended learning juga digunakan dalam pengembangan yang profesional. Jadi blended learning ini dapat diterapkan dalam berbagai organisasi. Juga di sekolah juga bisa. Jadi memadukan yang online dan juga yang offline, yang kelas. Model blended learning ini cukup banyak ya. Ada session rotation, ya, kemudian lab rotation, individual rotation, flipped classroom. Ini yang kami akan lebih jelaskan. Ada Plex, alat karte, kemudian enrich virtual. Masing-masing pendekatan ini Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari ya. Tentunya ada kelebihan dan juga sangat bergantung dengan kompleksitas ya. Dan kesiapan kita. Nah, kalau flip classroom ini sangat mudah sekali. Jadi pendekatannya sangat mudah, di samping yang yang berbasis elektroniknya itu bisa offline, bisa online ya. Dan seterusnya. Nah, flip classroom Bapak Ibu sekalian itu adalah memadukan antara kelas ya dan juga materi yang dipelajari di sekolah ya, di sekolah dan juga di rumah. Jadi memadukan dua ini ya. Jadi perputarannya adalah antara rumah dan kelas ya. Nah, di dalam polanya Bapak Ibu sekalian, peserta pendidikan atau peserta pelatihan atau siswa ya sekolah, dia bisa mendapatkan pelajarannya dalam bentuk online atau yang tersimpan di handphone begitu. Kemudian nanti di kelas bisa dilakukan dengan latihan-latihan atau pendalaman atau kan project ya yang dipandu oleh guru dan instruktur dan asisten. Nah, sehingga cara belajarnya sangat berbeda. Ya. Jadi pengetahuannya sharing pengetahuan secara teoritisnya, penjelasannya disimpan di dalam elektronik, berbasis elektronik ya, online atau offline, sedangkan latihannya untuk mendalami dalam bentuk project ataukah di laboratorium itu dengan guru, instruktur atau dengan asisten ya di sekolah ya. Nah, model ini memungkinkan ya Bapak Ibu sekalian, instruktur atau guru untuk menggunakan waktu kelas lebih tidak hanya sekedar menyampaikan kuliah secara atau pengajaran secara tradisional. Jadi di sini ada satu pendekatan yang berbeda. Ya. Jadi teorinya bisa saja disimpan di berbasis elektronik ya, online atau offline, sedangkan untuk pendalamannya di kelas ya. Nah, sehingga ini perlu betul-betul penyusunan yang cukup baik ya. Nah, penerapan flipped classroom bagaimana ya? Pendekatan flipped classroom dapat diterapkan untuk semua tingkatan sebetulnya. Untuk sekolah bisa, untuk perguruan tinggi bisa, untuk pusat-pusat pelatihan milik pemerintah pusat, Pemda, BUMN, BUMD, atau juga untuk konsultan, trainer juga bisa.
Jadi Flip Classroom pendekatan yang cukup fleksibel dan mudah ya. Jadi yang penting adalah membagi bagian mana yang harus disimpan di mana secara online atau secara offline ya, secara digital, dan mana yang bentuk kelas ya. Nah, tentunya latihan, pendalaman adalah bentuk dalam kelas. Penerapan Flipped Classroom ini harus disiapkan dengan baik kegiatan di dalam kelas maupun di ruang ya, dan juga konten-konten materinya. Jadi perlu disiapkan dengan baik. Tapi yang jelas akan ada proses percepatan pembelajaran ya, sehingga Bapak Ibu sekalian perlu memperhatikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah begitu ataupun yang ada di berbasis digitalnya. Manfaat Flipped Classroom ya, pendekatan blended learning Flipped Classroom ini, peserta atau siswa tetap harus mengikuti program kelas. Jadi ini tetap harus dilakukan ya. Ya, jadi siswa tetap harus bertemu langsung dengan guru dan instrukturnya ya, untuk membahas masalah-masalah atau proyek ya. Nah, sehingga peserta yaitu atau siswa dapat dimonitor ya kemajuan dan pemahamannya terhadap materi online yang diberikan. Nah, jadi tetap aja mereka harus masuk ke dalam kelas ya, karena untuk memonitor kemampuan memahami terhadap materi-materi online yang diberikan. Peserta atau siswa akan lebih aktif dan kreatif ya untuk terlibat dalam membahas masalah ya, melakukan proyek bersama dan tidak didominasi oleh instruktur dan guru ya. Nah, karena materinya sudah tersimpan secara digital di HP atau di PC ya, yang bisa diakses masing-masing dari siswa dan peserta ya. Nah, jadi di sini akan meningkatkan kreatif daripada siswa ya dan juga peserta didik kita. Jadi luar biasa manfaatnya. Nah, implementasi blended learning sekolah itu dengan memanfaatkan Smart Apps Creator. Nah, sekarang kami akan menjelaskan bagaimana implementasi blended learning sekolah dengan Smart Apps Creator. Ya, karena ini pendekatan dengan LMS lain itu sangat berbeda. Kalau LMS lain, Bapak Ibu sekalian harus memahami fitur-fiturnya banyak sekali ya, sangat kompleks. Nah, kalau pendekatan dengan Smart Apps Creator tentunya akan lebih sederhana dan akan lebih cepat ya dideliver ke murid-murid kita atau siswa-siswa kita. Yang perlu dipahami dulu ya, bahwa membuat media pembelajaran dengan SAC itu, apakah aplikasinya nanti dalam bentuk Android, iOS, ya, ataukah web HTML5, ataukah desktop PC berbasis Windows, ya, itu membuatnya adalah tanpa programming. Ini dulu ya. Jadi membuatnya kalau dengan SAC ini tanpa programming. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus concern atau harus fokus ke kontennya, ke objeknya. Apakah dalam bentuk video, audio, teks, ya, animasi, tes, atau web service, ya, layanan web yang diintegrasikan dengan SAC-nya. Dan interaksi dan navigasi yang bisa pindah ke halaman-halaman dan seterusnya. Nah, jadi yang harus diperhatikan di SAC adalah kontennya. Jadi bukan programming, karena membuat aplikasi Android atau ke web HTML5 dengan SAC ini tanpa programming, sehingga siapapun bisa mempelajari dengan cukup baik dan cepat. Kemudian strategi implementasi pembelajaran SAC-nya ya, yang perlu diperhatikan adalah ada 3 model. Pertama, mobile pembelajarannya offline. Artinya semua pembelajaran, materinya, kontennya tersimpan di memori handphone. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu memikirkan tentang web server yang perlu kita siapkan. Nah, ini tentunya akan lebih mudah. Ya. Jadi kontennya tersimpan di memori handphone, sehingga akses ke server tidak ada. Ya. Jadi tidak harus bolak-balik ke server internet, ya tidak ada. Jadi kalau pendekatan offline adalah akan menghemat kuota dan seterusnya. Jadi hanya sekali download. Jadi di-download materinya, dipelajari oleh siswa, kemudian ada pembelajaran yang ada di kelas, tinggal diagendakan ketemunya. Agenda sesuai agendanya belajarnya ya.
Kemudian kalau yang pendekatan mobile pembelajaran online, artinya semua materinya disimpan di online. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita perlu memperhatikan web server internet. Ya. Jadi kalau misalnya videonya harus disimpan di server mana, ya. Kalau audio harus disimpan di mana, kemudian teks ada di mana, dan seterusnya. Kemudian gambar harus disimpan di mana, dan seterusnya. Jadi kontennya harus disimpan di internet, sehingga untuk mengaksesnya tentunya akan bolak-balik, ya. Nah, jadi akan bolak-balik. Jadi apa kalau misalnya akses videonya meskipun di YouTube, tentunya akan bolak-balik juga, ya. Ada lagi mobile pembelajaran yang secara hibrid, yaitu sebagiannya disimpan di handphone, memori handphone, dan sebagian lagi di web server internet. Ya, tentunya dalam hal ini, kalau pilihannya adalah hibrid, kita perlu mempertimbangkan bagian mana saja yang harus disimpan di internet. Tentunya jangan memberatkan ketika kita membuat, ya. Misalnya menyimpan videonya perlu disimpan di server kita sendiri, ya tentunya itu sangat berbeda kalau disimpan di YouTube, ya. Hanya saja materi yang tersimpan di internet diaksesnya akan bolak-balik, ya. Jadi ada yang hibrid itu kelemahannya tetap ya ada bolak-balik, ya. Tetapi ada sebagian materinya ada di handphone. Jadi tiga ini mempengaruhi cara mengembangkan blended learning kita, ya, flipped classroom. Jadi pilihannya mana? Kalau kami tentunya akan merekomendasikan selalu yang pilihan yang offline, karena akan ketemu lagi di kelas masalahnya. Jadi offline dan di kelasnya. Kemudian konten pembelajaran yang Smart Apps Creator ini tentunya perlu dipertimbangkan tentang konten lokal dan konten online. Jadi kalau yang hibrid ya perlu dipertimbangkan masalah konten lokalnya dan juga konten online-nya, animasi, HTML, layanan web, dan seterusnya. Meskipun layanan web ini sangat banyak sekarang ini, tentunya perlu dipertimbangkan dengan baik, ya, oleh kita. Kalau konten lokal juga sama. Dan untuk satu aplikasi, ya, 150 megabyte itu masih normal, ya. Maksimum sekarang itu App Store 150 mega. Jadi mungkin kapasitas sekarang aplikasi ini handphone ini sudah semakin tinggi, ya. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan kalau kita mengembangkan aplikasi SAC. Kemudian kita juga harus mempelajari atau memahami tentang layanan web, ya, yang ada sekarang. Dan tentunya layanan web ini akan membantu kita, ya, kalau kita ini mau mengembangkan blended learning, ya. Kenapa? Karena layanan web, tentunya layanan web yang ada sekarang, tentunya akan menghemat kita menyiapkan web server. Jadi kalau seperti YouTube kan kita bisa menyimpan video kita di YouTube dengan baik, ya, yang pendek atau yang panjang. Jadi kita bisa simpan. Karena kalau kita buat streaming, ya, di server sendiri, video sendiri, tentunya akan lebih sulit. Membuat fasilitas web server internet untuk video itu cukup sulit. Jadi sangat mudah kalau kita memanfaatkan web service. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian kita perlu mengetahui web service apa saja yang akan dipakai untuk aplikasi kita. Ya. Kalau misalnya dipakai untuk feedback, ya, feedback dari materi-materi kita, mungkin kita bisa pakai Google Form, ya. Cukup sederhana sehingga siswa bisa memberikan jawaban atau menyampaikan feedback untuk pelatihan atau pendidikan yang kita sampaikan. Jadi web service ini cukup banyak dan yang bisa diintegrasikan dengan SAC ini. Ini beberapa contoh aplikasi yang telah banyak dikembangkan, ya, oleh kalangan Bapak Ibu guru sekalian, yaitu misalnya aplikasi permasalahan sosial, ya. Nah, saya lihat ini aplikasi ini cukup bagus, ya, cukup menarik, ya. Kemudian ada Pancasila, ya, ini untuk tingkat SD, dan cukup menariknya aplikasi ini mampu menggabungkan antara teks dan audio. Di samping memang tersimpan, ya, teks dan audio.
Jadi videonya pun kecil-kecil ya, sudah dikompres sehingga memori yang diperlukannya sangat pendek. Nah, tetapi aplikasi ini adalah yang cukup baik karena mampu menggabungkan teks dengan audio ya. Jadi kalau diklik buttonnya, maksudnya teks dari bacaan teksnya akan bisa didengar dengan baik. Ini adalah sistem pernapasan ya, juga memanfaatkan tampilan desain ya, grafis yang telah ada, juga sangat bagus ya aplikasinya. Ini adalah aplikasi untuk di kalangan profesional ya, karena mahasiswa ke atas. Tentunya akan banyak teks di sini dan juga gambar saja ya. Videonya tidak banyak ya. Jadi semakin tinggi tentunya cara pembelajarannya sangat berbeda. Jadi Flip dengan Smart Apps Creator, jadi blended learning dengan Smart Apps Creator ini, Bapak Ibu sekalian, dapat dipergunakan untuk media pembelajaran apakah berbasis mobile ya, di Android, web, ataukah desktop. Jadi kita tinggal memilih. Kalau materinya disimpan di desktop, tentunya data di rumahnya siswa punya desktop itu diperkirakan. Kalau pokok mobile, materi yang dibuat oleh guru, Bapak Ibu sekalian, itu adalah aplikasinya nanti untuk diinstal di mobile, sehingga bisa dipelajari di rumahnya dengan mudah, tidak memerlukan desktop, PC, dan seterusnya. Kalau web, tentunya ini adalah harus secara online. Jadi materi dan kontennya, Bapak Ibu sekalian, disimpan secara online. Jadi buat materinya disimpan di online. Tinggal diinfokan linknya kemana. Hanya tadi saja ya. Akses materi yang sudah dalam bentuk web tentunya akan bolak-balik memerlukan kuota. Dan kita harus memikirkan web servernya. Ini salah satu kendala kalau berbasis web. Dan diagendakan juga ketika Flipped Classroom Blended Learning ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus memerlukan pertemuan kelasnya ya. Guru atau instruktur atau asisten mungkin untuk membahas pendalaman dari materi yang ada ya. Jadi ini perlu waktu ya. Jadi tidak full online ya, atau tidak full berbasis digital, tapi perlu kelas ya untuk mendalami secara lebih baik. Tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian, materi yang bersifat teoritis sudah diberikan duluan ya, diberikan dahulu. Nah, sehingga siswa akan lebih cepat belajar. Dapat diterapkan untuk semua level sebenarnya. Jadi untuk level sekolah, ya perguruan tinggi, ya bahkan untuk tingkat profesional. Kami sedang mendalami untuk menerapkan ini ya, untuk di bidang kegiatan kami sendiri. Manfaat Flipped Classroom dengan Smart Apps Creator ya. Jadi Flipped Classroom dengan Smart Apps Creator ini dengan cepat dan mudah diterapkan. Jadi kita kalau menggunakan LMS yang besar-besar, yang kompleks ya, tentunya harus ada web server. Nah itu sehingga memerlukan tim teknik tersendiri ya. Nah, belum lagi perlu keahlian memahami fiturnya dan seterusnya. Tapi kalau dengan SAC ini adalah mengembangkan Flipped Classroom Blended Learning-nya ini dengan cepat dan mudah diterapkan. Sehingga proses pengembangan kualitas SDM dari anak-anak kita atau siswa sekolah kita ini akan lebih cepat. Instruktur dan juga guru yang tidak mempunyai latar belakang IT dapat membuat aplikasi multimedia pembelajaran interaktif ya, dengan mudah dan cepat dan tanpa pemrograman. Jadi dengan adanya buat SAC, Bapak Ibu sekalian yang tidak punya latar belakang IT bisa segera membuat media pembelajaran. Kalau nantinya di sekolah kita ya bakal memiliki LMS yang kompleks sekali dan ada tim teknisnya, tentunya materi itu tinggal dirubah ke dalam bentuk web dan disimpankan di server. Hanya kalau sudah disimpan di server tadi ya, mengaksesnya harus perlu bolak-balik, artinya memerlukan kuota. Jadi cukup memerlukan biaya juga kalau kuota. Nah, tetapi materi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian ini karena tanpa pemrograman bisa di-generate dalam bentuk desktop ataukah web ataukah Android.
penerapan Flips Classroom dengan SAC ini dapat mempertimbangkan kondisi akses jaringan. Nah, ini yang betul-betul perlu diperhatikan ya. Jadi kalau mengembangkan dengan SAC, kita perlu mempertimbangkan apakah full offline ataukah online ataukah hybrid. Jadi kalau full offline tentunya kita paham betul mungkin akses internetnya tidak bagus ya. Kalau full online mungkin akses internetnya bagus. Jadi di perkotaan yang ada jaringan IndiHome yang bagus ya tentunya akses full online oke-oke saja. Ya, begitupun yang hybrid. Tapi kalau di sekolahnya yang aksesnya akses internetnya sulit, juga masyarakat sulit, ya tentu offline pilihannya. Ya. Jadi dia datang ke sekolah, download aplikasinya tanpa membayar kuota karena disimpan di jaringan sekolah, bawa pulang materinya. Kalau online kan bolak-balik. Jadi kita bisa mempertimbangkan kondisi-kondisi perihal akses jaringannya. Penerapan Flips Classroom ini dengan SAC tidak memerlukan server ya, dan infrastruktur yang rumit dan mahal. Jadi dengan pendekatan SAC ini tidak perlu memikirkan dahulu berkaitan dengan infrastruktur ataukah jaringan yang rumit ya, yang mahal juga. Jadi cukup guru membuat aplikasinya, kemudian di-sharekan aplikasinya ke siswa-siswa, kemudian siswa-siswa bisa belajar di rumah masing-masing, kemudian datang di sekolah untuk lebih mendalami dalam bentuk bahasan-bahasan, dalam bentuk proyek-proyek atau masalah-masalah yang dihadapi. Nah, jadi pendekatannya lebih mudah, lebih cepat. Ini tahapan penerapan Flips Classroom ya, dengan SAC. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama sekali kalau ingin diterapkan blended learning ya, dengan pendekatan Flips Classroom, tentunya perlu dibuatkan tim dulu ya. Jadi disepakati satu sekolah mau menerapkan Flips Classroom. Dan ini akan berdampak ya. Jadi meskipun ada COVID ya, yang bahkan sampai menurunkan kurikulum, dengan adanya pendekatan blended learning ini, kurikulum tidak perlu dikompres ya. Bahkan mungkin saja percepatan bisa terjadi. Karena materi pelatihannya, materinya sudah pindah ke handphone, sedangkan di sekolah adalah tentang pendalaman, ya, kasus per kasus, proyek-proyek atau masalah-masalah, sehingga pengetahuan siswanya akan berbeda sekali dengan teori diajarkan di sekolah, ya. Jadi di sini kan diulang dan didalami, jadi sangat beda. Oleh sebab itu perlu adanya tim, ya, dibuat tim Flips Classroom atau blended learning di sekolahnya. Kemudian merencanakan Flips Classroom untuk setiap bidang materinya. Nah, tentunya ini perlu dilihat karena mungkin saja ada materi yang tidak perlu pakai Flips Classroom. Artinya memang harus ke sekolah. Nah, seperti olahraga kan mungkin harus ke sekolah. Jadi pelajarannya tidak mungkin untuk bisa Flips Classroom lebih banyak. Nah, tapi kalau misalnya matematika, mungkin juga biologi, Flips Classroom bisa dan juga di sekolah bisa. Jadi ada sebagian materinya masuk di handphone ya atau di desktop dan juga ada yang di kelas ya. Kemudian menyusun kegiatan kelas bertemu ya. Jadi ini hampir sama dengan kebiasaan Bapak Ibu sekalian kalau membuat waktu atau waktu pertemuan pembelajaran dalam satu semester. Yang bedanya adalah mana yang akan disampaikan secara digital, mana yang di dalam kelas. Ini akan meningkatkan kreativitas sebenarnya. Dan mungkin pendekatan ini akan menaikkan kepada sekolah merdeka yang sekarang sedang diusung ya oleh di pemerintahan. Jadi kreativitas sangat didorong di sini. Kemudian membuat aplikasi SAC ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pelajaran atau pengetahuan keterampilan SAC ini juga diajarkan ke siswa-siswa,
Itu apalagi menguntungkan sekali ya, dengan kegiatan ekstrakurikuler diajarkan keterampilan SAC ke siswa-siswa. Kemudian siswa-siswa akan belajar bagaimana membuat materi pembelajaran yang kita susun materinya. Ya. Sehingga ini akan lebih cepat karena mungkin dibantu oleh murid yang banyak, sehingga kawan-kawannya akan cepat menerima materinya juga. Ya. Nah, sedangkan di kelas tetap aja ya bertemuannya sesuai susunan yang kita rancang. Jadi tahap keempatnya adalah membuat aplikasi SAC-nya. Kemudian melaksanakan penerapan Flip Classroom ya dengan SAC, Blended Learning. Nah, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Blended Learning Flip Classroom ini. Kita harus monitoring ya. Tentunya monitoring ini sama saja dengan yang lain. Monitoring itu adalah yang dievaluasi bagaimana proses siswa-siswa ya menerima pengetahuan atau pembelajaran yang diberikan. Jadi polanya sama saja. Kemudian melakukan perbaikan. Dan ini terus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga Bapak Ibu sekalian akan bisa memahami mana yang harus dimasukkan dalam digital, mana yang tidak. Ya. Sehingga ini akan menambah kreativitas guru dan juga siswa sendiri. Ini adalah template, Bapak Ibu sekalian, silakan bisa mempergunakan. Ini adalah hasil diskusi dengan satu sekolah ya. Jadi ada guru yang bertanya bagaimana mengembangkan blended learning Flip Classroom. Kata saya harus punya lembaran kerja yang jelas. Karena kalau tidak ada lembaran kerjanya, membuatnya akan acak-acakan. Akhirnya diskusi berkali-kali, akhirnya memunculkan template ya. Jadi di sini penyusunnya siapa ya, guru, mata pelajaran apa, kelas, semester, sekolah, kota, dan provinsi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengisi ya tinggal dimasukkan saja ya. Nama Bapak Ibu sendiri, pelajarannya apa, kelas berapa, dan seterusnya. Kemudian polanya ya, blended learningnya dengan menggunakan Flip Classroom. Jadi kegiatan di sekolah apa, kemudian kegiatan di rumahnya apa. Kalau di sekolah misalnya membahas apa, ya. Kemudian kalau di rumah dia belajar teori apa. Jadi ini ada pasangan terus ya. Misalnya pelajaran tentang matematika. Materinya adalah berkaitan dengan trigonometri. Ya, di Flipnya itu penjelasan tentang trigonometri, ya, tentang teori trigonometri. Ya. Nanti di kegiatan sekolahnya adalah bentuk pembahasan kasus per kasus. Ya. Atau misalkan di kegiatan rumah belajarnya tentang teori Newton gravitasi, ya, tentang gaya. Nah, kemudian di sekolahnya sudah kasus per kasus, ya. Sehingga siswa akan mempelajari teori dan latihannya akan lebih banyak. Kalau yang tidak pakai blended learning, tentunya modelnya sama ya. Datang ke sekolah, belajar teori, belajar latihannya, sehingga latihannya lebih sedikit. Ya. Nah, kalau ini adalah berbeda. Teorinya diajarkan lewat handphone, kemudian di sekolah diskusi lewat pembahasan bersama kawan, bersama guru, dan presentasi dan sebagainya. Sehingga siswa akan lebih aktif ya. Jadi ini pendekatan yang berbeda. Kemudian ini adalah berkaitan dengan materi silabusnya. Jadi kalau materi silabusnya apa, ya, silabusnya kegiatan di sekolah apa, kemudian kegiatan menggunakan SAC-nya apa. Ya, kami selalu merekomendasikan satu semester itu jangan hanya satu software, ya, tapi jangan lebih dari satu pelajaran itu untuk satu semester. Jangan lebih dari 2 atau 3 ya. Jadi kalau bisa ya disatukan satu semester bisa, kalau bisa memungkinkan. Ya. Kalau tidak ya 2 atau 3. Jangan lebih dari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika membuat aplikasi SAC-nya bisa membuat aplikasinya itu untuk satu pelajaran 1, 2 atau 3. Jangan satu judul adalah satu aplikasi SAC. Jadi kalau nanti judulnya ada 16, berarti 16 SAC satu pelajaran. Jadi itu tidak mungkin ya. Kemudian ini bahasan terakhirnya adalah tentang saran
usulan. Kemudian perlu diketahui oleh kepala sekolah ya. Penyusunnya siapa, kepala sekolah mengetahuinya. Nah, jadi template ini akan memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk membuat penerapan blended learning secara konsisten. Jadi bukan coba-coba, ya, tapi betul-betul direncanakan. Nah, sehingga memungkinkan tidak terjadi lagi pengurangan kurikulum. Ya, bahkan dengan adanya pendekatan blended learning dan flips classroom ini percepatan yang ada. Jadi kami sering bercerita kalau di dalam teori sudah menggunakan revolusi learning ya, dengan digital, itu yang harus dipikirkan adalah tentang percepatan pembelajaran. Ya, karena apa yang harus disampaikan, karena bisa jadi siswa belajar satu semester harusnya misalnya 16 minggu, gara-gara adanya flip classroom ini, akhirnya tinggal 8 minggu. Sisanya apa yang harus diisi? Yang 8 minggu kemudian. Nah, itu betul-betul harus dipertimbangkan. Kesimpulannya, ya Bapak Ibu sekalian, Smart Apps Creator ini menjadi perangkat untuk membuat aplikasi multimedia interaktif, ya, apakah berbasis mobile, web, ataukah desktop, ya, Windows, itu mudah, cepat, dan tanpa programming, tanpa coding. Jadi siapapun bisa membuat aplikasi SAC dan sangat mudah untuk diterapkan, ya, untuk mendukung blended learning di sekolah. Nah, Flip Classroom dengan SAC ini cepat prosesnya untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM yang berkelanjutan. Karena instruktur dan guru yang tidak punya latar belakang IT, ya, ini akan cepat karena SAC bisa membuat aplikasi Android pembelajarannya itu adalah tanpa coding dan tanpa pemrograman. Di samping itu memungkinkan diintegrasikan dengan layanan web yang begitu melimpah, YouTube, Google Form, ya, Google Slide, Google Site, sangat banyak sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan, bahkan kalau memungkinkan ya Bapak Ibu sekalian di sekolahnya yang memungkinkan dikembangkan ekstrakurikuler SAC dan sistem digital, memungkinkan anak murid-murid juga siswa-siswa dilibatkan untuk bisa belajar membuat SAC sehingga mereka mendapatkan materi, keahlian juga, keterampilan juga, sehingga kreativitasnya akan naik lagi. Itu saja yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan melalui form yang kami sediakan ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang mau disampaikan.